Nikita Mirzani setelah mendengar dari dokter, memang kalau aku pribadi lebih suka minum jamu dibanding obat kimia. Mudah-mudahan setelah adanya ini, rakyat Indonesia lebih mencintai lagi jamu-jamuan, dan mudah-mudahan dari jamu ini nanti bisa luas, bisa memberikan lahan pekerjaan lebih banyak lagi, karena memang herbal ini harus diperluas lagi. Yang bisa memperluas ya kita-kita ini, dan Niki berharap setelah ini juga kayaknya akan ada bisnis baru, jual jamu ya, karena memang di otakku dari tadi dengernya wah ini bisa jadi duit gitu. Ya, jadi semoga ini juga bisa jadi lahan pekerjaan nanti buat ibu-ibu setelah keluar dari sini, ada yang bisa dilakukan supaya tidak balik lagi ke sini. Amin. Ratu Jamu, cuan, cuan, cuan. Selamat malam, Miss Gosip. Gimana nih? Bisa tidur nggak nih malam ini? Atau jantung aman? Tadi sih lihat-lihat udah dikomen tuh sama akunnya KNM. Jangan dihapus ya postingannya Miss Gosip ya, jangan dihapus. Awas loh jadi Sahrul jilid kedua atau part 2 ya. Miss Gosip buzernya siapa tuh ya? Buzernya siapa? Ih, serem. Saya Miss Gosip, saya mau mohon maaf atas video-video saya yang mencemarkan, memfitnah nama baik Kak Nikita Mirzani. Saya di sini mau klarifikasi bahwa saya sebenarnya ngefans banget ke Kak Niki. Tolong Kak Niki, dan buat manajemennya, dan buat siapanya, buat fansnya juga saya minta maaf karena saya sebenarnya ngefans itu. Karena saya cuma ingin dinotis, didatangi sama tim manajemen dan tim KNM gitu. Maafkan saya tidak bermaksud. Maafkan saya. Iya, rame kenapa? Nggak terima dengan fakta, Bang. Kalau yang ngomong bisa muka jadi jelek-jelekin. Kerudungnya pasti bawa apek tuh. Nah, lu di follow siapa? Coba cerita, lu di follow siapa? Ini bukan soal siapa yang ibu hujat, tapi saya kesel aja ngeliat muka ibu. Itu minta sama bosnya dong gantiin HP, buram amat. Yang dihujat bening. Masa HP ibu buram? Timplang kesenjangan bu. Kasih cerita dulu sama gue. Siapa yang follow lu? Coba di follow siapa? Coba cerita. Miss Gosip Sip alias Miss Gorilla. Pertanyaan gue, di belakang lu siapa? Dan jangan sampai kamu menjadi Sahrul jilid 2. Kalau mau lantam itu kepada orang yang masih hidup, bukan orang yang sudah meninggal. Percuma kamu menutup aurat tubuhmu kalau urat mulutmu nggak kau tutup. Kamu tahu kan Dajjal? Nah, kamu ratunya Dajjal. Nanti kalau udah ditahan, nangis. Nikita Mirzani itu masih tersangka. Kamu tahu nggak bahasa Indonesia arti tersangka? Tersangka itu adalah artinya masih disangka, masih dikira, belum ingkrah, belum ketuk palu. Kurasa aku lihat-lihat orang ini ya, mirip sama Tarwiyah. Jadi saya rasa dia itu kembarannya atau adiknya Tarwiyah. Benci banget lu sama Nikita Mirzani. Dibayar berapa? Anak dur-dur, sedendam itu kau sama si Nikita Mirzani. Dia ditahan aja masih seiri itu kau ya. Apalagi dia bebas. Pasti kau yang nyuruh si Miss Gosip kan berkoar-koar sampai memfitnah Nikita Mirzani kayak begitu. Alah anak dur-dur, udah tahu aku itu suruhan kau kan. Apa sih yang kau janjikan sama si Miss Gosip? Atau apa yang kau kasih sama si Miss Gosip sampai si Miss Gosip itu berani fitnah Nikita Mirzani sampai sebegitunya? Pasti anak si dur-dur ini yang nyuruh. Udah pasti, udah terbaca ini suruhan anak durhaka. Miss Gosip sudah resmi dilaporkan sama Nikita Mirzani atas pencemaran nama baik, 4 tahun penjara dan denda 750 juta. Gimana? Miss Gosip ketar-ketir masih buat pitih tuh kulihat. Ini kayaknya ada deh orang yang dibalik si Miss Gosip ini, atau di belakang si Miss Gosip ini.
Ya bisa jadi kayaknya geng sirkus ya. Soalnya yang polos si Miss Gosip ini di IG ku lihat si anak durhaka. Udah jelas ini suruhan. Kalian tunggu nanti bakalan ketahuan siapa yang nyuri si Miss Gosip ini. Tunggu ya berita selanjutnya. Si Miss Gosip udah jelas bakal dipenjara. Tungguin ya. Masih tentang Miss Gosip yang dinilai sangat keterlaluan, yang memfitnah almarhum ibu dari Nikita Mirzani. Yang bikin keterlaluan itu, Miss Gosip ini memfitnah orang yang sudah meninggal dunia. Tapi yang bikin aneh di sini, kenapa Miss Gosip ini sampai seberani itu untuk menyenggol seorang Nikita Mirzani? Padahal dia sendiri pasti tahu Nikita Mirzani itu tidak akan terima kalau keluarga utamanya itu disenggol oleh orang lain. Anaknya saja disenggol, Nikita Mirzani udah gak terima, apalagi ini ibu kandungnya yang sudah meninggal dunia. Sempat memberikan klarifikasi, katanya mendapatkan informasi itu dari Meta. Padahal dari pihak Meta sudah memberikan warning. Jangan percaya 100% apa yang dikatakan oleh Meta, karena tidak semua itu adalah fakta. Jadi bijaklah dalam menggunakan aplikasi tersebut. Para pengacara pun akhirnya speak up bahwasanya Miss Gosip ini bisa terkena pidana dengan ancaman 4 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Apakah setelah mendapatkan ancaman tersebut dan kabarnya sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, Miss Gosip ini minta maaf? Tidak, bahkan semakin menjadi-jadi. Cie, Miss Gosip udah dilaporkan. Cie, Miss Gosip bakalan pakai baju Shopee. Cie, Miss Gosip ditahan dengan hukuman 4 tahun masa penahanan dan denda 750 jeti. Tenang sayang. Dengarkan Miss Gosip baik-baik ya sayang. Miss Gosip hanya ditahan 4 tahun masa penahanan dalam kasus UITE. Nah, bagaimana dengan junjungan kalian Nikita Mirzani ya? Ditahan 20 masa penahanan. Itu ancaman hukumannya ya sayang. Dengan membayar denda 5 miliar rupiah. Bagaimana itu sayang? Nah, seharusnya kalian mengurus Nikibul dulu ya. Silahkan kalian ngurus Nikibul dulu. Kalian urus itu agar apa? Agar cepat bebas sayang. Tidak perlu mengurus Miss Gosip. Karena Miss Gosip hanya ditahan 4 tahun, belum sebanding dengan Nikibul ya guys. Nikibul setelah dipotong-potong mungkin masih tersisa 10 tahun masa penahanan. Miss Gosip 4 tahun setelah dipotong-potong hanya menjalankan masa penahanan 2 tahun sayang. Jadi slow. Kalian sudah mendengar klarifikasi dari Miss Gosip ini? Sepertinya nggak ada takut-takutnya. Malah meminta kepada penggemar Nikita Mirzani nggak usah ngurusin saya, ngurusin junjungan kalian yang menghadapi ancaman lebih berat daripada saya. 20 tahun, palingan dipotong 10 tahun. Orang ini berbicara layaknya seorang hakim yang bisa menilai, yang bisa mengetahui dan bisa menafsirkan bahwa Nikita Mirzani ini sudah bersalah. Padahal statusnya Nikita Mirzani saja belum masuk ke pengadilan, masih menunggu. Nanti sampai ke pengadilan statusnya masih terdakwa. Dan ingat, belum tentu dinyatakan bersalah. Indonesia kan menganut asas praduga tak bersalah. Netizen es cendol sampai berkali-kali menyampaikan pesan ini. Kalau hakim belum ketuk palu, jangan pernah mengatakan bahwa Nikita Mirzani adalah seorang pemeras. Oke, si Miss Gosip ini malah menantang balik. Nggak ada takut-takutnya. Dan netizen pun menduga, siapa sih sosok di balik Miss Gosip ini? Atau mungkin saja kalau nanti dilaporkan kemudian masuk ke penjara, diduga ada orang yang membackup keluarganya, yang membantu keluarganya. Jadi walaupun dia ini berada di dalam, kehidupan keluarganya tetap terjamin. Itu dugaan dari netizen. Dan di sini ada yang menarik, komentar dari Big Baking House. Kalian tahu kan cici-cici pembuat kue yang viral ikut berkomentar, mungkin ikut gedek juga ya dengan Miss Gosip ini. Semoga ketahan. Ada harapan semoga ditahan karena sudah keterlaluan.
Cimehong aja sampai berkomentar seperti itu. Semoga ditahan.